Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Hasanuddin Yusa. Saya saat ini bekerja di Badan Informasi Geospasial. Di Badan Informasi Geospasial, penugasannya saat ini di Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial. Kemudian background pendidikan, saya S1 di IPB, mengambil program Computer Science. Masuk tahun 2004, lulus tahun 2008. Kemudian pendidikan terakhir saya magister atau S2. Kebetulan sesuai dengan beasiswa itu diterima di TU Berlin, mengambil geodesi dan geoinformation science. Ya, perjalanan hidup sih. Jadi lulus S1 itu 2008. Saya 1 tahun itu sebelumnya jadi staf dosen di program diploma IPB. Terus selama 1 tahun 2 semester saya mengajar basis data client server dan rekayasa perangkat lunak. Cuma memang pada saat itu kan kalau ingin jadi pegawai tetap atau diangkat menjadi PNS itu kan ada prosedurnya, dan pada saat itu kebetulan banyak sekali bukaan CPNS. Kalau dulu masih boleh mendaftar multi tempat ya, multi instansi. Jadi saya daftarin semua. Ada yang namanya Bakosurtanal, sebelum namanya berubah jadi BG itu namanya Bakosurtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Ada LIPI, ada LAPA dan seterusnya. Ya, kenapa mendaftar ke sana? Karena memang mungkin secara psikologi atau cita-cita saya itu pengen jadi peneliti sebenarnya. Ya, peneliti bidang apapun, karena sebenarnya memang backgroundnya komputer, ya terkait computer science. Nah, formasinya apa? Formasinya itu Pranata Komputer pada saat itu. Jadi sebagai fungsional Pranata Komputer. Dan alhamdulillah tes demi tes lolos. Sampai akhirnya diumumkan yang pertama kali Bakos itu di tahun 2009. Nah, jadi setelah itu resmi jadi pegawai Bakosurtanal. Nah, kemudian benar-benar blank, nggak tahu tentang spasial, nggak tahu apa itu survei pemetaan, karena memang direkrutnya pun pada awalnya sebagai Pranata Komputer atau IT murni. Dan saya ditempatkan di Biro KKH, Keuangan, Kepegawaian dan Hukum, di sekretariat. Jadi data IT database-nya itu ya data keuangan, data pegawai, data persuratan, data semacam itu. Tidak ada sama sekali terkait spasial. Kemudian di 2011 terbitlah Undang-Undang UIG, yang mana selanjutnya adalah ada Perpres pembentukan BIG dan seterusnya. Nah, sejak jadi BIG di tahun 2012 itu semua ada kebijakan, semua Pranata Komputer atau yang berlatar belakang IT ditarik ke satu tempat, namanya Pusat PPIG, Pengelolaan Penyebaran Informasi Spasial. Nah, jadi dari judul nama pusatnya aja kan Pengelolaan Informasi Geospasial kan, dan penyebarluasannya. Baru itu belajar tentang spasial di sana. Dan kebetulan sudah masuk juga istilahnya itu urutan calon kandidat karya siswa nyebutnya ya, untuk tugas belajar sekolah lanjut S2. Saya juga nggak pernah memimpikan bisa kuliah di mana, juga enggak. Ya bismillah aja. Saya coba ikutin prosesnya, ada pengumuman beasiswa Riset Pro dari Kemendikbud Dikti. Ya alhamdulillah dinyatakan lulus. Itu di tahun 2015. Tapi ya dikasih batas waktu di tahun itu, silahkan mencari sekolah. Tapi di beasiswanya emang untuk luar negeri sih. Jadi ya alhamdulillah saya juga mengikuti karantina juga di Surabaya itu 2 bulan untuk kelas bahasa. Terus ada tes IELTS-nya juga. Jadi lulus dari sana ya mencoba-coba daftar, dan alhamdulillah yang keterima di Berlin, di TU Berlin di Jerman. Kenapa mengambil geodesi?
Yang Geoinformation Science ya karena awalnya masuk ke pusat yang memang harus mengetahui paham tentang data di geospasial, terutama karena saya IT jadi developer di bidang geospasial. Ya, jadi kalau di IPB kan kalau S1-nya kan namanya ilmu komputer, tapi ada program diplomanya itu manajemen informatika sama TIK kan. Nah, saya kebetulan salah satu dosen menawarkan ada yang mau mengajar nggak gitu setelah lulus ya, karena kebetulan saya masih belum ada pekerjaan tetap ya saya ambil. Jadi sebelumnya memang saya pas masih aktif kuliah juga jadi asisten di lab-lab algoritma pemrograman kemudian dan seterusnya gitu di beberapa. Jadi mungkin dikenal dosen terus ya udah saya ambil. Ya saya punya cita-cita jadi mengajar juga ada gitu. Jadi antara dosen penelitian mirip ya ini. Itu ya pada saat saya di Berlin, karena memang orang Jerman ya terkenal ekspektasinya tinggi, kualitas produknya juga bagus kan, material ataupun ini. Jadi tuntutannya juga lumayan kuat di sana. Jadi saya ya nyebutnya kawah canda di mukanya lah. Nah, di situ saya banyak belajar dari terkait GIS-nya, terkait satelit, terkait fotogrametri. Nah, yang terakhir ini yang pada saat itu ditawarkan untuk tugas akhir itu berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, itu saya mulai belajar AI itu di sana juga di tahun 2018. Jadi pengalamannya setelah itu ternyata banyak sekali yang sebenarnya bisa diimplementasikan di Indonesia, terutama di kantor di BIK. Jadi sepulang dari sana, proyek pertama yang diberikan atau dikasih tanggung jawab itu pembangunan geoportal KSP, kebijakan satu peta. Di sana pulang sekolah masih sangat semangat. Ya saya bantu di mentransformasi tampilan itu udah pada saat itu pada 2018 itu termasuk salah satu yang canggih lah ya di portal KSP itu sampai ke analisa spasial itu di tahun 2019. Nah sebelum sekolah pun sebenarnya sudah mulai belajar tentang GIS-nya. Saya terlibat sebagai tim developer peta kita atau partisipatif mapping pertama, yang generasi pertama. Sudah dilanjutkan ke tim yang lain, terus di KSP, terus termasuk saya dapat tanggung jawab sebagai ketua tim kerja untuk Geoportal. Jadi yang salah satu web yang banyak diakses kalau orang-orang geografi, orang geodesi, orang perencanaan wilayah misalkan butuh data spasial, butuh data dam dan seterusnya itu ada di sana. Jadi saya masuk angkatannya nyebutnya angkatan 2009. Jadi di Desember 2009 nama unit kerjanya itu di Sestama ya, di Biro KKH, Biro Keuangan Kebagian Hukum. Itu di tahun 2009, kemudian Bako Surtana menjadi BIG tahun 2012. Nama tempat unit kerja yang baru itu Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Spasial. Nah di situ udah mulai belajar spasialnya di situ, terus belum pernah pindah lagi sampai kemarin ada perubahan restrukturisasi BIG. Jadi saya ada di kedeputian IIG, Infrastruktur Informasi Spasial. Dulunya cuma ada 2 eselon 2 unit kerjanya, sekarang udah ada 3. Jadi ada beberapa teman yang di-split ke unit kerja untuk ketiga unit kerja yang baru. Kalau saya sekarang di Direktorat Standar dan Teknologi. Kalau project sebenarnya karena direkrut sebagai peranata komputer, itu kan salah satu skill keahliannya kan membuat sistem. Jadi sesuai penugasannya, kalau sebelum ke yang spasial atau pusat PPIG, ya dulu
banyak berkecimpungnya membuat atau mengoperasionalisasikan sistem, misalnya sistem kepegawaian, sistem presensi, sistem rekrutmen, terus sistem BMN, barang milik negara, pencatatannya dan seterusnya. Kemudian setelah pindah ke yang unit teknis yang bukan Sestama, yang lebih banyak spasialnya, saya tuh dulu langsung terlibat di pembuatan geoportal, terus pembuatan sistem aplikasi pemetaan partisipatif versi 1, terus beberapa kali ikut terlibat diundang juga membuat sistem UNGJAM yang levelnya ada internasional ada, jadi pernah ditugaskan juga mengikuti konferensinya atau acaranya di Brunei. Nah, terus ditugaskan juga karena mungkin dianggap butuh banyak training atau banyak pelatihan, pernah dikirim juga ke Cina, ke Beijing itu 2 minggu. Saya nggak tahu kenapa semua penugasan di luar saya itu dengan kota-kota yang berawalan B. Bandar Seri Begawan, Beijing, sekolah juga di B, Berlin. Saya nggak tahu nih kalau misalkan ada kesempatan sekolah S3 mungkin di Boston atau di mana. Gitu. Ya, yang terakhir project yang sebenarnya cukup challenging itu karena saya tugas akhir S2-nya terkait AI, deep learning. Saya sebenarnya ingin mengimplementasikan itu di salah satu portal, jadi bisa ditempelkan di Inageo portal, atau saat ini kan sebenarnya udah ada domain sendiri ya, ai.big.go.id, dan itu diawali saat 2020 dan terpotong COVID, jadi agak terkendala atau belum fokus lagi. Nah, terakhir arahan dari pimpinan itu digalakkan lagi karena memang semua kan sekarang sudah AI. Sejak viralnya ChatGPT, sejak viralnya bikin image, bikin video, bikin suara, jadi salah satu yang challenging yaitu project yang berbasis AI. Launching secara official belum, tapi sudah diterapkan di berbagai kan itu nanti ada model. Nah, model yang sudah kita uji cobakan itu ada 2. Yang pertama untuk deteksi, yang kedua untuk segmentasi. Nah, segmentasi itu untuk ekstraksi misalkan jalan, sungai, badan air, atau penutupan lahan. Nah, kalau saya yang saat ini fokus itu lagi untuk ekstraksi bangunan. Tapi bangunannya bukan dalam bentuk poligon, itu bisa, tapi nanti kan ada geometrinya, tapi akan dikonversi menjadi titik poin. Saya gambarannya ya, kalau misalkan teman-teman mahasiswa atau lagi ada nge-digit satu kawasan area aja nih, misalkan di daerah Batu atau di mana, kalau di Bogor tuh saya di area Sentul, itu kan digit satu-satu, itu mungkin mendeteksi bangunan satu-satu itu mungkin butuh waktu 2 jam. Tapi saya pakai teknologi AI, ketika sudah selesai training itu dalam waktu nggak nyampe 5 menit langsung keluar. Jadi sangat signifikan pekerjaan yang dilakukan manusia kalau udah bisa diotomasi menggunakan AI. Sedang berjalan, nanti rencananya sih di TW3 ini berarti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya mau ke verifikasi ke lapangan ke daerah Palembang. Jadi mau dicoba terus dites hasilnya di lapangannya benar atau enggak. Sebenarnya kita butuh baseline bangunan sebenarnya. Banyak hal ya, kalau ini kan estimasi kan nggak masalah, jadi ada disclaimernya. Tapi kita ketika ada terjadi bencana, apa itu banjir, apa itu longsor atau apapun, kita nggak punya baseline bangunan di kecamatan itu, di desa ini itu ada berapa. Saya mau nanya data kemana, nggak ada. Tapi saya berharap juga AI kan nanti bisa mempercepat, jadi nanti bisa di looping per wilayah. Nah, ini nanti punya, kalau ditanya jumlah bisa di query jumlah bangunan, perkiraan bangunan ya,
perkiraan karena nanti kan perlu verifikasi, nanti yang mana yang sudah diverifikasi dan itu data tahun berapa itu saya rasa akan sangat bermanfaat sih untuk berbagai bidang, termasuk kalau misalkan diperbolehkan dilingkan dengan katakan NIK itu kan nanti jadi BNMB address. Itu yang saya pernah terlibat juga bantu dengan teman-teman BKKBN untuk stunting, pendataan stunting tapi BNMB address, dan itu bisa memperkuat atau memvalidasi data sebaran poin bangunan per KK itu akan lebih valid gitu. Ya, jadi Inageo Portal itu kalau alamat domainnya tanaair.indonesia.go.id. Nah itu kenapa ada tanah air, itu amanah dari Perpres turunan dari undang-undang. Jadi di Undang-Undang IG nomor 4 dalam hal penyelenggaraan IG itu pasal 25 kan ada beberapa tahapan, ada pengumpulan, pengolahan, dan pengamanan, dan penyebarluasan dan penggunaan. Nah di penyebarluasan itu diatur di Perpresnya muncul terbit tahun 2014, Perpres nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Di sana disebutkan bahwa penyebarluasan IG menggunakan portal elektronik yang berbasis elektronik, sehingga kemudian mulailah dikembangkan portal tersebut. Jadi ada yang namanya simbol jaringan, ada yang namanya portal penghubung simbol jaringan. Jadi yang namanya portal penghubung itu cuma satu. Jadi bertugas mengintegrasikan semua simbol jaringan, baik itu punya kementerian, lembaga, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi nge-linknya terintegrasinya di sana. Jadi selain data-data yang bisa diunduh, yang sumbernya dari BIG, sebenarnya di versi yang nanti akan segera rilis terbaru lagi, ini mungkin akhir September maksimal, itu bisa juga mengunduh dari simbol jaringan. Jika misalkan ada simbol jaringan provinsi Sumatera Selatan atau Aceh atau itu, data-datanya apa saja itu muncul di sana. Bahkan bisa kalau memang diperbolehkan untuk diunduh karena sudah interoperabilitas datanya ada, itu bisa nge-link unduhannya. Nanti ke depan seperti itu. Struggle-nya ke infrastruktur biasanya. Jadi kan tantangannya belum merata ya antara di berbagai daerah kan infrastruktur koneksi bandwidth, kemudian ke listrik power itu berbeda-beda. Jadi ya memang akhirnya ada strategi untuk membuat geoportal itu dititipkan atau dipasang, diinstal di data center yang ada di Jawa atau di BIG. Kalau sekarang kan ada PDN, tantangannya itu. Terus yang kedua adalah penggunaan standar. Jadi supaya bisa diintegrasikan biar tidak salah dalam memproses, memparsing dan seterusnya datanya, itu kan harus menggunakan standar yang sama. Dan itu gap knowledge-nya beda-beda. Jadi di daerah ini mungkin belum menerapkan standar ini, jadi belum sepenuhnya sesuai sebenarnya. Terus ya yang ketiga sebenarnya untuk pengelola simbol jaringan di daerah ini terutama itu sangat dinamis penugasannya. Kenapa saya bilang sangat dinamis? Karena kadangkala kita sudah melakukan BIMTEK di tahun ini, pas tahun depan sudah ada yang mutasi, sudah ada yang promosi. Jadi kayak kembali ke nol. Jadi mengintegrasikan tantangan di Indonesia salah satunya itu. Jadi banyak struggle-nya, udah dilatih, datang lagi orangnya udah berubah atau harus mengajar ulang kayak gitu. Nah kalau data Demnas Batnas sebenarnya saya bantu menyediakan etalasenya. Kalau pemrosesan Demnas Batnas kebetulan yang melakukan itu ada Pak Deputi ya sekarang ya, Pak Ibnu Sofyan, itu mengolah data dari berbagai sumber sehingga diperolehlah data DEM untuk Indonesia. Nah pada saat versi yang
lama, Deemnas itu sangat banyak yang unduh ya. Dan kebetulan mungkin karena kesibukan beliau ya, pada saat itu sudah menjadi pejabat juga, yang akhirnya ada satu kondisi trafficnya sangat tinggi, servernya down. Nah ketika server itu down, mau nggak mau kan harus dianalisa kenapa bisa down gitu, karena memang trafficnya sangat tinggi. Dan kemudian saya yang ditunjuk untuk memperbaiki dan merebuild sistem unduh Deemnas Batnas. Dan saya ubah dari yang server saya jadi client side, terus kemudian saya tambahkan beberapa optimasi supaya bisa menghandle request yang banyak, dan alhamdulillah sampai sekarang jarang terdengar atau bahkan nggak pernah down lagi gitu. Ya, jadi yang pertama tentu secara arsitektur fundamentalnya berubah, jadi menggunakan microservices. Terus kalau dulu komponen yang masuk kan kadang kok websitenya susah banget buat registrasi, aktivasi, itu kita udah perbaiki. Dulu misalkan untuk aktivasi butuh email, nah sekarang kita tambahkan semua kan udah menggunakan WA, jadi nanti ada OTP ke WA itu baru. Terus yang kedua secara unduh, nah kita meniru yang di USGS, jadi unduh itu nanti dikirim ke email juga atau bisa direct, terus tercatat juga, jadi lebih rapi lah secara log activity sama untuk statistik. Kemudian salah satu pengembangannya nanti, tapi belum yang versi yang sekarang, itu nanti ada penambahan analisis spasial, jadi orang bisa langsung lebih interaktif map viewernya. Nah termasuk tadi untuk katalog data, itu nggak hanya data BIG yang bisa diunduh, tapi bisa diambil dari semua simbol jaringan, karena fungsi utama Inagio Portal kan memang mengintegrasikan, menghubungkan semua simbol. Jadi orang mencari satu tempat karena nge-pull datanya ada di sini. Ya, kalau dalam bayangan saya ya, kan kita lihat sendiri kemajuan AI sekarang. Kalau di dunia pemetaan, yang pertama di Indonesia itu kan pada saat ini masih datanya itu 2D, jadi nanti pasti ke arah yang 3D. 3D itu kan banyak cara pengumpulannya. Nah kalau tidak menggunakan AI itu mungkin pemrosesannya misalkan masih manual, itu relatif akan lebih lama. Jadi ke depan penggunaan AI akan lebih masif untuk otomasi, untuk ekstraksi fitur di simbol-simbol atau fitur-fitur yang ada di unsur rupa bumi. Terus data-data akan menuju ke 3D. Jadi AI nggak hanya 2D tapi 3D. Kemudian mungkin dikenal juga istilah digital twin ya. Digital twin, jadi kembaran real world yang digital. Nah biasanya nanti menjadi digital triplet ketika dihubungkan dengan sensor-sensor. Jadi sensor-sensor apapun, sensor temperatur, sensor pencemaran udara, jadi visualisasi monitoringnya ke arah sana semua, dan itu pasti yang jadi backbone teknologi di belakangnya AI semua. Kalau selama ini saya tuh selalu memposisikan bekerja itu nggak hanya sekedar mencari rezeki, tapi itu adalah bagian dari ibadah. Jadi dalam hal kita bekerja itu kadang kita ada pasang surutnya kan. Kadang lagi seneng ini, tapi ketika lagi kok dapat kerjaan banyak. Nah, tapi itu salah satu bagian yang saya syukuri. Kalau pengalaman saya ya, ketika kita beribadah berarti kita itu bekerja bukan untuk hanya sekedar memenuhi perintah atasan, lebih dari itu. Itu merupakan tanggung jawab kita. Kita ditugaskan oleh Allah sebagai sang pencipta ya, peran saya ada di sana gitu.
Dari sekian banyak pekerjaan, kenapa saya jadi ASN? Kenapa saya harus bekerja di BIG? Kenapa saya harus belajar AI? Itu pasti Allah punya maksud tertentu. Dan proses mencari jawaban itu panjang sebenarnya. Kalau ditanya dulu, saya sebenarnya nggak mau jadi PNS. Cita-cita saya kan lebih dari itu misalkan. Tapi karena salah satunya permintaan almarhum mah ibu ingin anaknya jadi PNS, ya akhirnya saya penuhi. Bukan karena apa, karena ya kita hidup di dunia kan ada batasnya. Ibu yang sudah melahirkan, ibu yang sudah merawat sampai menyekolahkan, bahagia ketika kita jadi PNS. Jadi ya saya mengkorbankan apa yang ingin saya ini karena untuk membagikan ibu. Jadi itu yang selama ini saya pegang. Jadi kerja secara ikhlas karena Allah itu pasti akan membukakan jalan, akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan ikhtiar usaha yang kita lakukan. Itu yang selama ini saya pegang. Kalau saya boleh memberi nasihat ya bagi teman-teman yang masih muda, waktu itu terus berputar. Jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Karena biasanya penyesalan nanti akan datang ketika waktu sudah bergulir lama. Jadi manfaatkan waktunya dengan apa? Dengan terus belajar, memperbaiki, meningkatkan performa diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teknologi itu berkembang pesat. Jadi mau nggak mau itu tantangan kita bersama. Jadi jangan gagap teknologi, tapi berusahalah mengejar ketertinggalan atau gagap teknologi itu menjadi tools yang membantu pekerjaan kita. Kalau dulu belajar web itu sekiranya seperti apa, banyak channel yang bisa kita kunjungi misalkan, banyak resource yang ada di internet yang bermanfaat, itu yang bisa kita pelajari, kita explore. Terus yang ketiga, jangan pernah puas akan sesuatu yang hanya jadi. Kalau saya pernah dapat pesan atau pernah membaca itu kalau bisa tahu reasoning akan atas segala sesuatu. Jadi misalkan saya suka makan bakso, nggak hanya puas beli bakso, tapi saya juga pengen tahu cara bikinnya, prosesnya, stepnya. Kita nggak akan pernah tahu proses membuat bakso itu akan bermanfaat di mana. Bisa jadi kayak saya pas sekolah di luar bikin bakso, akhirnya bisa bikin bakso. Itu akan ada manfaatnya itu. Jangan puas, misalkan suka makan buah misalkan, atau menanam sesuatu, tapi harus tahu prosesnya. Misalkan ini di perikanan misalkan, atau di manapun, dunia manapun lah, itu pasti ada urutan-urutan, ada yang bisa kita pelajari dan kita sempurnakan. Itu